Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sudah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Pemateri terakhir ini kayaknya enak, tinggal setuju aja selesai persoalan. Tapi saya ingin berbagi beberapa aspek. Judul kita kan Kopadis Pilkada 2020. Saya lebih senang menggunakan istilah mau dibawa kemana Pilkada 2020 kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, uh, bicara soal Pilkada 2020 ini tentu saja pasti akan kita kaitkan dengan kondisi sekarang, kondisi di mana seluruh dunia itu menghadapi satu persoalan yang cukup serius, apa yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita berkaca pada dunia, perlu juga kita lihat sebagai parameter kita, saat ini banyak sekali negara-negara yang ada di dunia ini yang kemudian menunda pilkadanya. Saya punya catatan yang saya lansir dari Institute for Democracy and Electoral Assistance atau tadi disebutkan Mas Ruli itu IDEA, bahwa paling tidak ada beberapa negara, misalnya Nigeria, Pakistan, itu harusnya melaksanakan di bulan Maret kemarin tapi menunda. Kemudian 14 negara bagian di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Ibu Bapak di Swiss juga, di beberapa negara seperti Newcastle, Tigno, dan Luzem itu juga melakukan penundaan. Austria itu juga melakukan penundaan. Prancis yang harusnya tanggal 22 kemarin. Di Inggris, di India, Tunisia, Kolombia, Peru, Argentina, banyak sekali. Nah, Indonesia menurut catatan IDEA, kalau kita menunda, kita termasuk yang ke-37, negara yang ke-37 yang menunda pilkadanya pada tahun 2020 ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran, selain ada yang menunda, ini juga saya kira menarik. Banyak negara yang juga tetap melaksanakan pilkadanya. Jadi, dalam 2 pekan terakhir itu dicatat ada beberapa negara yang tetap melaksanakan pilkadanya. Vanuatu tanggal 19 Maret kemarin. Kemudian Polandia tanggal 22 Maret. Kemudian Junia dan negara bagian Queensland di Australia tanggal 29 Maret kemarin. Bahkan Israel juga melakukan pemilihannya. Bahkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Ibu Bapak, itu juga tetap menyelenggarakan pemilu, walaupun dalam kondisi bencana ini. Nah, artinya kalau kita lihat, dunia sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada yang mengambil kesimpulan menunda, ada yang mengambil kesimpulan untuk tetap melaksanakan elektoralnya atau pemilunya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pokoknya kemudian Indonesia bagaimana? Ini saya kira menarik. Tadi sudah disampaikan garis besar oleh Pak Ketua Surya, Mas Uli dan Ibu Suryani saya kira. Nah, kita di Indonesia perlu saya ingatkan juga, kita sebenarnya punya sejarah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, sebenarnya penyelenggaraan pilkada sendiri itu pernah ditunda di beberapa wilayah. Bapak Ibu masih ingat 11 kabupaten dan 3 kota di Aceh pada tahun 2005 itu pernah ditunda karena pada saat itu Aceh sedang fokus pada proses penanganan pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004. Ibu Bapak di Yogyakarta tahun 2006 itu juga pernah ditunda karena gempa bumi dan 1,5 bulan sebelum pilkada. Jadi gempa bumi terjadi 1,5 bulan sebelum pilkada dan itu juga kemudian ditunda. Artinya dalam lintasan sejarah kita, pilkada itu pernah dilakukan penundaan-penundaan. Nah, Bapak Ibu, cuma memang yang menarik adalah kalau ditanya bagaimana regulasi pilkada terkait dengan penundaan karena alasan pandemi ini, maka kita tidak akan menemukan dalam regulasi kita. Kita belum pernah membayangkan, membuat undang-undang saya kira belum pernah membayangkan bahwa ada satu kondisi di mana seluruh dunia itu terkena satu musibah, katakanlah begitu, sejenis pandemi COVID-19 ini yang kemudian menyebabkan kita jadi social distancing, kemudian
tidak bisa bergerak kemana-mana, menghindari keramaian, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang 1 2015 itu kan sebenarnya lahir dari Perpu 1 2014. Jadi kalau kita lihat sejarah, sebenarnya pengaturan Perpu dalam pilkada kita itu sudah biasa. Kalau kita baca Perpu 1 2014 yang kemudian itu disahkan dengan Undang-Undang 1 2015 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang 10 2016, Bapak Ibu, itu dimulainya juga dari Perpu. Nah, kalau kita mengacu ke regulasi pilkada kita, maka kita tidak akan menemukan dasar hukum penundaan karena pandemi COVID. Yang ada, nanti boleh dicek di pasal 120, pasal 121, yang ada terkait dengan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Jadi, Ibu Bapak, artinya secara regulasi kita butuh kepastian gitu. Makanya tema mau dibawa kemana itu saya kira pas. Kita butuh kepastian karena regulasi pilkada kita itu tidak bisa menjadi landasan apabila kita ingin melakukan penundaan. Maka saya kira kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ruli dan Pak Surya serta Ibu Ani, maka yang terjadi adalah kita harus dan kita butuh regulasi tersendiri yang mengatur terkait dengan penundaan ini dan beberapa aspeknya. Ibu Bapak, salah satu parameter yang bisa kita gunakan, tadi juga sudah disinggung, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 22 ayat 1 konstitusi kita dengan tegas disebutkan presiden. Jadi yang disebutkan itu presiden. Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan Perpu. Bapak Ibu, saya kira urusan pandemi ini tidak perlu lagi berdebat apakah ini masuk dalam kategori kegentingan yang memaksa, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Semua kita pasti sudah sepakat. Kita nggak perlu lagi berdebat kriteria. Kita juga bisa mengacu tadi di putusan MK 138, boleh. Tapi kalau bicara pandemi ini, saya kira bahkan Presiden sudah mengeluarkan darurat kesehatan, bahkan pembatasan dalam skala besar, sudah ada PP-nya, maka kita tidak perlu lagi berdebat terkait dengan itu. Yang jelas, saya kira semua kita sepakat bahwa ini memang sudah masuk kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dengan tadi dalam konstitusi kisah pasal 22 ayat 1. Ibu Bapak, banyak juga, Pak, kenapa nggak pilihannya undang-undangnya aja dirubah? Kalau kita merubah undang-undang, maka mekanismenya akan lama. Kita sekarang butuh kepastian. Proses ini terus berjalan gitu. Pilkada sudah ditetapkan sampai sekarang waktunya masih sama, tanggal 23 September. Karena belum ada perubahan yang pasti. Apa yang disampaikan Pak Surya tadi dan Pak Ruli, itu hanya opsi. Dan sampai sekarang opsi itu hanya menjadi opsi saya kira. Karena kita belum punya landasan regulasi. Maka perpulah yang menjadi salah satu jalan yang saya kira bisa mengatasi persoalan ini, khususnya menyangkut persoalan kepastian pilkada kita mau dibawa kemana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Perpu sebagai instrumen hukum, saya kira ini sudah biasa digunakan di dalam tradisi hukum Indonesia. Bahkan tadi saya sampaikan, kalau mau jujur, Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 1 2015, itu dimulainya dari Perpu 1 2014. Perpu juga gitu. Nah, Perpu ini kalau kita lihat memang dalam konstitusi kita itu adalah hak subjektif presiden. Jadi presiden kalau merasa dan menganggap bahwa ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka berhak, karena disebutkan hak Ibu Bapak, maka presiden berhak untuk menetapkan Perpu. Loh, subjektif presiden? Iya, memang subjektif presiden. Loh, terus objektivitasnya kapan? Nanti. Karena Perpu itu, Ibu Bapak, pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, akan ada kewajiban untuk mendapat persetujuan DPR. Jadi setelah kondisinya sudah relatif lebih stabil, maka Perpu itu nanti objektivitasnya akan diuji dengan persetujuan DPR. Nah, ini yang saya kira
jangan ragu-ragu lagi Presiden untuk menetapkan Perpu ini. Kenapa? Karena toh nanti objektivitasnya itu akan ditentukan oleh DPR. Apakah nanti DPR menyetujui? Kalau disetujui, maka jadilah dia undang-undang. Persis seperti pengalaman Perpu 1 2014 kita. Begitu disetujui, maka lahirlah undang-undang pilkada kita, Undang-Undang Nomor 1 2015. Kemudian terakhir dirubah dengan 10 2016. Nah, Bapak Ibu, kalau dia tidak disetujui Perpu itu, maka ya dia harus dicabut. Gitu. Sehingga saya kira pergerakan sekarang ini sudah mulai terlihat terang juga. Gitu. Tadi Pak Surya sudah menyampaikan. Kita juga sudah tahu bahwa tanggal 30 Maret kemarin itu dilakukan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR, kemudian KPU, Bawaslu, dan DKPP kalau saya tidak salah, maka sepakat, sudah ada kesepakatan penundaan pilkada. Ini menarik, pertama sudah sepakat, tapi yang kedua meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi sekali lagi, kita sudah selesai perdebatannya mau bentuknya undang-undangnya yang dirubah atau Perpu. Maka pilihan yang paling ideal adalah Perpu. Dan itu saya kira sudah disepakati juga oleh KPU, disepakati oleh DPR melalui Komisi 2, dan Bawaslu, dan beberapa penyelenggara lainnya. Nah, sekarang yang paling penting adalah saya kira pasti pemerintah sekarang pada tahapan proses untuk menyusun Perpu. Karena Perpu satu-satunya mekanisme yang bisa kita jadikan landasan hukum bagaimana penundaan pilkada kita. Nah, bagian terakhir saya kira yang perlu juga kita diskusikan, bahwa karena memang Perpu satu-satunya instrumen yuridis yang nanti akan bisa digunakan sebagai landasan hukum kita, maka saya juga menyarankan penyelenggara kita mulai berpikir apa sebenarnya substansi dari materi Perpu itu sendiri. Jadi apa yang menjadi substansi dari materi Perpu itu menjadi penting. Karena itulah nanti yang menjadi landasan kita. Entah mau pakai, walaupun tadi disampaikan juga sudah sepakat untuk opsi yang pertama, penundaan 3 bulan. Nah, kalau nanti Perpunya isinya itu misalnya, maka Ibu Bapak, apa yang menjadi materi, substansi materi dari Perpu tersebut? Misalnya, saya contohkan, saya masih membayangkan bagaimana teknis pilkadanya. Teknis pilkada 2020, kalau Perpunya ternyata mengambil opsi pilihan 1, penundaan 3 bulan, atau bulan Desember nanti kita melakukan pemilu. Artinya kalau bulan Desember ya tentu saja kita semua pasti berharap ini akan segera berakhir. Tapi begitu sudah ditetapkan di Perpu, Ibu Bapak, dan ternyata kondisi ini masih terus begini, masa iya Perpunya harus dirubah lagi? Artinya Perpu itu harus memuat teknis pilkadanya bagaimana. Tadi Pak Ruli sudah menyampaikan mulai dari pencoblosan dan mekanisme di TPS saja jadi problem banyak gitu. Nah, saya melihat kalau negara-negara yang kemarin tetap menyelenggarakan elektoralnya, mereka menggunakan metode-metode yang menurut saya cukup menarik dan itu bisa kita adopsi. Amerika dan Jerman misalnya, mereka menggunakan menggunakan pos sebagai instrumen untuk voting atau pemungutan suaranya. Nah, ke depan saya kira di Perpu kita juga harus memberikan ruang itu. Bagaimana sistem digitalisasi itu bisa masuk dalam teknis pilkada itu. Termasuk tadi coklit. Coklit bisa nggak pakai digital saja misalnya. Nanti pemilihan bisa tidak kita pemilihan itu menggunakan digital saja. Karena saya tidak terlalu yakin kalau kita dengan metode pemilihan konvensional sebagaimana yang kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang, taruhlah misalnya di Desember, atau katakanlah opsi yang kedua, penundaan 6 bulan. Saya kira ruang partisipasi publik itu akan semakin sulit. Kita sekarang ini sudah begitu dapat banyak informasi terkait dengan COVID, di mana harus menghindari keramaian dan seterusnya.
Sementara nanti pada saat pemilu kita dihadapkan pada persoalan kita harus milih ke TPS, dan saya tidak terlalu yakin bahwa jumlah partisipasi kita itu bisa akan baik. Bisa-bisa akan turun drastis gitu. Kalau nanti misalnya di Perpu itu teknis pilkadanya ya tadi tidak memberikan masukan terkait dengan bagaimana mekanisme POT melalui digitalisasi. Yang kedua, yang paling penting juga saya kira ini masukan untuk isi Perpu itu sendiri, substansi Perpu itu sendiri, karena saya yakin tidak ada instrumen hukum lain selain Perpu nanti yang akan diterbitkan. Cuma sekarang mungkin lagi digodok apa isi dari Perpu itu, implikasi teknis penundaan pilkada. Saya kira KPU, Bawaslu, hal-hal yang teknis-teknis, tadi Pak Surya mengatakan ya untuk PPK dan itu kita hentikan sementara. Panitia-panitia persiapan itu kita hentikan sementara karena terkait dengan penggajian dan segala macam. Nah, implikasi teknis dari penundaan 3 bulan itu apa? Implikasi teknis dari penundaan 6 bulan itu apa? Kalau kita mengikuti misalnya tadi beberapa alternatif pilihan itu. Nah, saya kira kawan-kawan di KPU, di Bawaslu, itu di penyelenggara lah secara keseluruhan, betul-betul harus memikirkan ini. Karena kalau enggak ini akan jadi problem nanti. Kemudian, yang ketiga, saya kira yang juga penting adalah jadwal pilkada. Nah, dalam Perpu itu harus bisa menjawab ya terkait dengan pasal 201 ayat 7 misalnya. Ayat 8 soal pemilu serentak 2024. Tadi Pak Ruli sudah menyinggung. Oh, memang nggak mungkin lah orang cuma 3 tahun, misalnya diambil opsi terakhir misalnya. Jadi 2021 kita pilkada, diambil di September 2021. Kan ini ada problem nanti. Problem substansi karena di undang-undang kita menyebutkan, undang-undang pilkada kita, bahwa pilkada serentak itu 2024. Maka masa orang 2021 kepilih, itu 2024 pemilihan lagi. Ini jadi problem juga gitu, yang memang harus dimasukkan dalam substansi dari Perpu tersebut. Jadwal pilkada, berarti kalau opsi A diambil, itu bagaimana mekanisme nanti terkait dengan pemilu serentak kita? Apakah itunya yang diundur dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang juga penting, saya kira tadi juga sudah disinggung sama Ibu Sur dan kawan-kawan yang lain, dalam Perpu itu harus mengatur soal mekanisme anggaran. Bapak Ibu, kalau Perpu itu tidak mengatur soal mekanisme anggaran, terutama dalam penyelenggaraan pemilu pada kondisi-kondisi seperti sekarang ini, maka saya yakin nanti dalam implementasinya sulit. Banyak benturan-benturan. Di satu sisi misalnya, daerah-daerah itu diminta untuk anggarannya fokus pada penyelesaian COVID-19. Provinsi, kabupaten, kota itu diminta untuk fokus. Bahkan kemarin kita mendengar Pak Jokowi meminta untuk ditegur kepala daerah yang tidak menganggarkan secara serius terkait dengan penanganan COVID. Nah, kalau kita pemilunya, katakanlah tadi yang disepakati itu skema 1, di bulan Desember, Bapak Ibu. Nah, sementara kita tahu bagaimana mekanisme anggaran kita, bagaimana mekanisme penganggaran. Ya kan cuma ada 2, di penganggaran murni dan perubahan. Nah, kalau di waktu-waktu ini tidak masuk, maka bagaimana mungkin kalau hanya dibebankan pada daerah misalnya anggaran tersebut, maka saya yakin dia pasti akan kesulitan. Coba bayangkan kita saja Kaltara misalnya, kita baca di media, saat ini Pak Gubernur sudah menganggarkan kalau tidak salah 13 miliar untuk penanganan COVID dengan anggaran terbatas. Nah, itu tentu saja pergeseran-pergeseran gitu. Nah, mekanisme penganggaran ini yang sedikit agak rumit, saya kira memang harus juga diatur dalam Perpu tersebut. Yang terakhir, Ibu Bapak, yang juga harus ada dalam Perpu itu saya kira terkait dengan penyelenggara pemilu yang WFH, work from home. Coba bayangkan kalau Desember jadi pilih, anggaplah Desember kan, karena yang sepakat sudah Desember tuh, DPR, kemudian penyelenggara itu opsi pertama Desember. Kalau Desember dilaksanakan, artinya kan
sekarang ini paling tidak proses-proses awal itu harus sudah dilakukan. Nah, sementara kondisi-kondisi sampai nanti, katakanlah parameter kita tadi seperti Mas Ruli bilang, sampai habis tanggap darurat 29 Mei misalnya. Nah, maka Bapak, kan penyelenggara kerja di rumah nih. Nah, itu bagaimana teknisnya? Belum lagi kita bicara nanti bagaimana sosialisasi ke masyarakat dan seterusnya. Tadi juga sudah sempat disinggung. Nah, ini saya kira problem-problem yang memang harus masuk di dalam Perpu itu. Karena kalau tidak, ya termasuk penyelenggara ini, bagaimana nanti parameter kinerja dan seterusnya. Nah, ini beberapa poin substansi yang ada di Perpu yang saya kira memang harus ada dalam Perpu tersebut agar proses penyelenggaraan pilkada kita yang katakanlah nanti betul-betul dilakukan penundaan setelah keluar Perpu ini betul-betul memang bisa menjadi landasan hukum yang komprehensif. Ibu Bapak, memang kalau kita mau telaah nanti bisa jadi lama lagi lahir Perpunya gitu. Tapi paling tidak poin-poin substansi materi tadi itu yang juga banyak disampaikan oleh berbagai pihak, saya kira ini menjadi poin-poin penting yang harus ada dalam Perpu penundaan pilkada itu. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Fia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.